Donald Trump menekan tombol serangan. Jet tempur B-2 Spirit menggempur jantung nuklir Iran. Fordo, Natanz, dan Esfahan luluh lantak. Israel bersorak. Teheran berjanji akan membalas. Amerika tak lagi di pinggir dan mengawasi. Kini ikut bertempur. Trump yang katanya cinta damai kini menjerumuskan Amerika Serikat ke medan pertempuran. Apakah ini awal dari perang dunia baru atau sekedar unjuk kekuatan sesaat? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan lewat akun media sosial pemboman atas 3 instalasi nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Pengeboman yang diklaim melumpuhkan ketiga fasilitas nuklir itu dilakukan oleh pesawat pembom strategis B-2 Spirit milik Pentagon. Trump memastikan semua armada udara yang terlibat telah keluar dari wilayah Republik Islam Iran. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyatakan ia tidak ingin melanjutkan serangan setelah militernya menghancurkan Fordo, Natanz, dan Esfahan. Pemboman Fordo menggunakan 6 bom penghancur bunker dan rudal jelajah Tomahawk ke Natanz dan Esfahan. Pengumuman Trump itu disambut gembira elit Israel. Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut Fordo telah melenyap. Bombardemen atas 3 instalasi nuklir Iran itu menandai keterlibatan Amerika dalam perang Israel melawan Iran. Seiring pengumuman Trump, semua pangkalan militer dan instalasi diplomatik Amerika di Timur Tengah dalam siaga tertinggi. Ketiga fasilitas nuklir Iran itu sebelumnya menjadi target utama serangan Israel sejak 13 Juni 2025. Sebagian menderita kerusakan berat, tetapi lokasi Fordo berada jauh di dalam tanah dan perut gunung yang tidak mungkin bisa dijangkau bom-bom Israel. Secara teknis, lokasi di kedalaman lebih dari 30 meter hanya bisa dijangkau bom penghancur bunker GBU-57 yang hanya dimiliki Amerika Serikat. Karena itu, Israel sejak awal meminta Trump ikut membantu mereka melumpuhkan fasilitas nuklir Iran yang mereka yakini sebagai pusat produksi bom nuklir Teheran. Keputusan itu akhirnya diambil Trump Minggu 22 Juni 2025 waktu Indonesia Barat. Ia membawa Amerika terjun ke dalam perang melawan Iran. Sejauh ini, sumber Iran mengecilkan dampak serangan Amerika dan mengatakan bom penghancur bunker hanya merusak 2 pintu terowongan fasilitas nuklir Fordo. Lalu, apa kalkulasi Amerika atas ofensif ini? Apa pula konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan berikutnya yang akan terjadi? Teheran memang telah menunjukkan perlawanan yang luar biasa setelah pasukan udara Israel membombardir mereka sejak 13 Juni 2025. Serangan ratusan rudal dan drone kamikaze Iran ke Israel begitu masif dan menghancurkan, sesuatu yang tidak pernah disaksikan warga Israel sejak berpuluh-puluh tahun terakhir. Iran juga sekali lagi mendemonstrasikan kapabilitas rudal balistik hipersonik mereka yang menggetarkan dunia. Tetapi realitas juga menunjukkan supremasi dan hegemoni Israel di angkasa Timur Tengah begitu mendominasi. Mereka begitu leluasa melakukan serangan udara jarak jauh melintasi langit Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, bahkan Arab Saudi guna menjangkau Iran. Jet-jet tempur F-16 dan F-35 milik Israel dengan dukungan pesawat tanker udara Amerika dan Inggris sukses menggelar bombardemen tanpa henti. Kesuksesan Israel menguasai langit Timur Tengah ini tentu saja berkat dukungan kuat intelijen Barat, terutama Amerika dan Inggris. Sebaliknya, Iran benar-benar kalah dalam perebutan penguasaan langit. Tidak satupun jet tempur Iran yang tersisa yang mampu memberikan perlawanan. Sistem penangkisan serangan udara Iran secara umum juga gagal menahan gempuran dahsyat rudal-rudal presisi dan drone tempur Israel. Belum lagi sukses infiltrasi dari dalam Iran membuat operasi rahasia Mossad bisa melenyapkan sederet pejabat, militer dan ilmuwan terpenting Iran. Inilah fakta dan realitas yang harus diterima Iran. Tetapi kematian para jenderal dan ilmuwan Iran adalah martir bagi perjuangan mereka melawan tirani Barat. Trump dalam pernyataan pertamanya di media sosial setelah pengumuman pemboman atas Fordo, Natanz, dan Esfahan meminta Iran segera mengakhiri perang ini. Seolah memberi pesan, Trump tidak ingin memperpanjang perang, cukup memastikan Fordo, Natanz, dan Esfahan tidak bisa difungsikan lagi. Ini juga peringatan Trump kepada Israel untuk menurunkan tensi serangan sekaligus membatalkan operasi melenyapkan Ayatollah Ali Khamenei. Agenda pergantian rezim di Iran yang secara terselubung hendak dilakukan tanpa
tampaknya juga menjauh dari rencana elit Amerika Serikat. Jika ini yang diinginkan, maka konflik Israel dan Amerika melawan Iran akan mereda. Tetapi semua akan tergantung keputusan Iran. Di sana, Yaman, khususnya kelompok Houthi, sudah memberikan ancaman akan menyerang semua target militer Pentagon di Laut Merah jika Amerika Serikat menyerang Iran. Houthi Yaman beberapa waktu lalu telah membuat Presiden Trump menyerah dan meninggalkan agenda menggempur kelompok itu. Kelompok lain pro-Iran di Irak dan Lebanon memberikan ancaman serupa. Tapi fakta politiknya, mereka akan sulit melakukannya secara leluasa di negaranya. Washington telah mengancam kelompok seperti Hizbullah untuk tidak bertindak membantu Iran. Menurut Amerika, itu akan menjadi lonceng kehancuran kelompok itu. Sementara negara-negara Arab dan Teluk termasuk Turki sejauh ini hanya berhenti pada retorika. Dan ini tidak akan berarti banyak tanpa gerakan politik konkret. Iran hanya akan berjuang sendirian menghadapi duet maut Israel-Amerika. Iran benar-benar akan sendirian secara fisik dan militer. Presiden Rusia, Vladimir Putin memang sebelumnya telah memperingatkan Trump untuk tidak menyerang Iran. Tetapi Rusia dengan konflik di Ukraina yang belum selesai tidak akan bertindak lebih jauh. Misalnya terjun ke peperangan membantu Iran. Begitu pula Tiongkok, mitra kuat Iran yang tetap menyarankan diplomasi secara adil untuk menghentikan konflik. Posisi Cina terhadap Iran dalam konteks ekonomi memang sangat signifikan sebagai importir terbesar minyak Iran. Ladislav Semanek, peneliti non-resident di China, CA Institute dan pakar Valde Discussion Club menyebutkan bahwa kemitraan Tiongkok-Iran kuat tetapi tetap terbatas. Misalnya dalam situasi ekstrim setelah Amerika terjun dalam peperangan, lalu Iran memblokade Selat Hormuz yang sangat vital. Ini jelas akan mengancam ekonomi Cina. Selat Hormuz adalah jalur sempit untuk lebih dari 25% lalu lintas minyak global dan sepertiga pengiriman gas alam cair ke dunia. Terhentinya lalu lintas migas ini pastinya akan mengguncang industri Tiongkok dan Beijing sudah pasti akan mengubah strateginya tanpa Iran. Demikian pula misalnya Iran menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Ini akan menantang komitmen Cina terhadap multilateralisme dan tatanan hukum internasional. Penyelarasan ekonomi dan militer yang erat antara Teheran dan Beijing juga dapat membebani hubungan yang sudah tegang dengan Washington. Beijing tidak ingin konfrontasi terbuka. Beijing lebih suka menampilkan dirinya sebagai aktor global yang bertanggung jawab, berkomitmen pada diplomasi dan deeskalasi. Citra itu menjadi pusat jejaknya yang meluas di Timur Tengah. Perannya dalam menangani pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi pada 2023 merupakan tonggak sejarah. Tetapi pengaruhnya terhadap Teheran juga terbatas. Sebagai pemain yang relatif baru dalam diplomasi regional, kepentingan Tiongkok tidak hanya rentan terhadap agresi Israel, tetapi juga terhadap potensi kesalahan langkah Iran. Dalam konteks keseluruhan di tengah pertempuran Israel-Amerika melawan Iran, Beijing dan Moskow pasti akan menavigasi persaingan mereka sendiri dengan Washington. Iran pastinya akan melanjutkan perlawanan secara maksimal sepanjang stok rudal dan kapabilitas militer mereka masih bisa dipertahankan. Apakah perkembangan terbaru ini akan memicu perang regional? Tampaknya kemungkinan itu kian mengecil melihat sikap dan reaksi negara-negara Arab dan Teluk. Israel akan segera mengurangi serangan ke Iran dan mungkin akan berhenti sama sekali setelah Trump membantu membom 3 fasilitas nuklir Iran. Sebaliknya, jika berlanjut, Iran tetap akan sendirian melawan Israel dan Amerika Serikat. Tribuners, memasuki minggu kedua perang Israel-Iran, drama politik Timur Tengah ini melengkapi lintasan sejarah dunia tentang kerentanan yang dimiliki penghuni planet ini. Pertarungan bersenjata dengan korban jiwa dan kerusakan hebat yang ditimbulkannya tetap menjadi pilihan utama kekuatan paling hegemonik di dunia. Donald Trump mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Amerika yang cinta damai, tetapi nyatanya itu adalah sebuah kemunafikan luar biasa. Amerika tidak pernah berubah di tangan siapapun pemimpinnya. Mentalitas kapitalis, imperialis, dan cara-cara pemaksaan adalah ideologi politik mereka. Iran mungkin akan kalah dalam pertarungan ini, tetapi mereka telah memenangi citra perjuangan untuk melawan kezaliman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.